Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita jalan-jalan dulu ya ke Monumen Pancasila Sakti yang beralamat di Desa Lubang Buaya ya. Kita jalan-jalan dulu untuk merefresh otak-otak kita, sekalian ingat ya tentang sejarah perjuangan para pahlawan-pahlawan kita di tahun 1965. Sebelum melanjutkan menyaksikan tayangan-tayangan ini, seperti biasa ya teman-teman, like dulu dan subscribe dulu supaya lebih semangat lagi nih kita mengupload video-video terbaru tentang perjalanan kami di sini ya. Teman-teman, mengunjungi Monumen Pancasila Sakti banyak sekali manfaatnya ya, dari sisi sejarah dan juga pelajaran hidup yang lebih bermakna. Nah, untuk para remaja nih, setelah berkunjung diharapkan untuk bisa mengaplikasikan bagaimana membela ideologi Pancasila dan mengenang jasa para pahlawan dalam peristiwa sejarah tersebut. Bicara tentang manfaat berkunjung ke monumen ini, maka ini beberapa manfaat yang bisa kita ambil saat kunjungan kita ke Monumen Pancasila Sakti ini. Yang pertama adalah sebagai sebuah wisata sejarah. Selain untuk sekedar berjalan-jalan sambil rekreasi di lingkungan yang sejuk dan rimbun, nantinya kita juga dapat lebih mengenal seperti apa sejarah di masa lalu, di masa itu gitu ya. Mengenang sejarah dan menghargai jasa para pahlawan sangatlah penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, kemudian itu adalah kita bisa belajar mengenai seperti apa perjuangan para pahlawan revolusi hingga rela bertaruh nyawa untuk mempertahankan ideologi Pancasila. Dengan demikian, generasi muda juga dapat meniru semangat dan juga perjuangan dalam membela bangsa dan negara. Nah, di Monumen Pancasila Sakti ini terdapat beberapa fasilitas yang terbilang ya cukup lengkap ya. Di antaranya adalah area parkir kendaraan cukup luas, kemudian juga terdapat sebuah hotel dan penginapan, lalu juga terdapat kamar mandi, tempat istirahat, sehingga kita bisa beristirahat untuk menghilangkan lelah. Teman-teman semua, kali bapak di lokasi monumen juga terdapat rumah makan yang menyajikan berbagai menu makanan dan minuman yang bisa melengkapi dan memenuhi kebutuhan kita pada saat kunjungan ke monumen ini. Sumur maut. Mengingat sejarah Monumen Pancasila Sakti ini dibangun di Kelurahan Lubang Buaya, lebih tepatnya di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, di atas tanah seluas 14,6 hektar. Dengan luas tersebut, jelas lokasi monumen ini memiliki beberapa objek yang menjadi perhatian masyarakat ya. Dan di sebelah selatan lokasi monumen tersebut terdapat sebuah markas besar lengkap. Kemudian di sebelah utara terdapat Bandara Halim Perdana Kusuma, lalu di sebelah timur terdapat Pasar Pondok Gede, dan untuk yang sebelah barat terdapat Taman Mini Indonesia Indah. Nah, untuk teman-teman yang ingin berkunjung ke sini itu banyak sekali ya tempat-tempat wisata. Sebelum Monumen Pancasila Sakti ini menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan sebuah tanah ataupun kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat pembuangan terakhir para korban G30S atau Gerakan 30 September pada tahun 1965. Nah, inilah tempat di mana para jenderal kita disiksa oleh PKI.
Ini adalah rumah penyiksaan yang mana 7 jenderal dieksekusi. Ya, inilah penampakannya. Merinding juga ya teman-teman, walaupun hanya patung, seakan-akan mereka masih ada, masih bernyawa. Kerasa dengan badan kita merinding. Di lokasi ini betul-betul berbeda sekali daripada lokasi-lokasi yang lain ya. Nah, kita saksikan di sini pada saat jenderal kita disiksa ya. Ada Letnan 1 Tendian yang ikut menjadi korban. Ada Irma Suryani Nasution pun yang masih anak-anak ikut menjadi korban salah sasaran ya. Nah, di sebelahnya ini ya teman-teman ada posko komando mereka. Di sebelahnya lagi ada dapur umum ya. Nanti kita akan menuju ke lokasi tersebut ya. Nah, di sebelah rumah penyiksaan ini, kita lihat dari sebelah sini ya teman-teman ya. Walaupun sama keadaannya, tetapi suasananya setiap sudut itu berbeda sekali. Ada aura-aura yang bagaimana gitu ya, mungkin teman-teman yang mempunyai kelebihan mengerti lah ya. Nah, ini adalah pos komando mereka ya. Masih terawat dengan rapih ya. Dari segi bangunannya, nanti kita akan ke sebelah, kita menuju ke dapur umum dulu ya teman-teman. Kita menuju ke dapur umum. Ini dulu tempatnya masih kebun semua, belum ada bangunan ya, belum banyak bangunan seperti sekarang ini. Hanya ada beberapa. Nah, itu nanti sketsa bangunannya ada di museum tadi kita yang mau masuk ya. Ini adalah dapur umum teman-teman ya. Dapur umumnya seperti ini. Terlihat dari daun pintunya aja masih daun pintu lama, kursinya, balai-balainya ya, meja-mejanya semua masih kelihatan asli. Memang rawat dengan rapih ya. Lihat ini dapurnya, genting-gentingnya juga, balai-balainya juga, gentong juga, semua masih asli. Dan kita masuk ke sini suasana seperti kita mengalami sendiri gitu ya. Nah, itulah lokasi dapur umumnya. Kita lanjut ke lokasi pos komandonya di sebelah dapur umum ini ya. Kita kembali lagi, melihat lagi, rasanya pingin puas gitu. Kita flashback ke belakang lagi. Seperti apa dulu suasananya di sini gitu ya. Nah, ini tempatnya adem sekali nih teman-teman, adem. Wah, pokoknya tengah hari ini jam 12 siang itu nggak kerasa panas di sini ya. Sangat sejuk, asri, benar-benar asri. Kita betah ya, betah sekali di sini ya, karena memang masih banyak pohon-pohonannya ya. Nah, di sini di sebelahnya posko itu ada monumennya, monumen Pancasila Saktinya. Nah, kita lihat dulu bagaimana keadaan posko pada zaman dahulu itu. Ayo kita masuk sebentar ya. Ini poskonya.
ini ruang tamunya ya teman-teman. Nah ini lampunya, lampu zaman dulu banget ini, Petromak. Nah ini pakai balai-balai untuk santainya. Ini ruang tamunya untuk membicarakan atau merencanakan sesuatu, strategi tempat tidurnya. Di sini aja nih merinding ya, pokoknya di setiap sudut dan ruang-ruangan itu kalau kita selusuri merinding banget, merinding, benar-benar merinding ya. Berbeda dengan lokasi-lokasi yang lainnya itu tidak ada rasa merindingnya. Di sini ada nama-nama perabotnya ya, yang masih asli, replikanya ya. Coba kita lihat. Nah, ini teman-teman ya, coba dah kita flashback ke belakang lagi, seperti apa dan bagaimana situasi pada saat itu ya. Kita akan terbawa oleh suasana masa lalu, pasti itu kita akan merasakannya sendiri gitu ya. Nah nanti setelah ini kita akan menuju ke sumur maut, sumur kematian, yang mana 7 jenderal dimasukkan dalam satu lubang. Sangat keji sekali, biadab sekali ya. Coba kita ke sana ya. Nah ini sebelah kanan kita ini sumur maut, sumur kematian ya. Di sini nih pahlawan-pahlawan kita dijebroskan dalam satu lubang. Ini sumur kematian atau sumur maut ya. Coba bayangkan zaman dulu ya, hanya ada lubang sekecil ini. Mungkin ini udah agak dibesarkan. Dulu hanya kecil, hanya pas badan aja ya. Pahlawan kita ditanam di sini. Nah, kita lebih jelas lagi melihatnya, keadaan di dalam lubang itu seperti apa ya. Ini dikasih lampu ini ya, lampunya merah sebagai isyarat ini adalah sumur maut. Isyaratnya seperti itu ya, bahwa pahlawan kita dulu disinilah diceburinnya. Satu lubang diisi 7 orang. Coba bayangkan itu ya teman-teman ya.